Saya lihat banyak sekali orang-orang yang penasaran dengan fitur di aplikasi Dana, yaitu Dana Cicil. Jadi buat teman-teman yang belum tahu, di aplikasi Dana itu ada fitur kayak pinjaman, yaitu Dana Cicil, dan ada juga Dana Pay Later. Tapi untuk Dana Pay Later ini sepertinya nggak tahu ya, kalau hanya punya saya aja. Kalau di akun saya itu udah nggak ada, hilang. Padahal dulu ada limit Dana Pay Later. Tapi untuk sekarang sudah tidak ada, hanya Dana Cicil saja. Apakah punya teman-teman juga seperti itu? Coba tulis di kolom komentar. Nah, untuk kali ini saya akan bahas masalah dana cicil. Kenapa banyak sekali orang yang tertarik dengan fitur dana cicil atau banyak yang penasaran dengan fitur ini? Padahal menurut saya fitur ini nggak worth it sama sekali. Kenapa? Karena kita hanya bisa gunakan istilahnya terbatas teman-teman, nggak sebebas yang kita mau ya. Misalkan teman-teman mau scan pakai kris gitu, barcode kiris itu kan, teman-teman scan itu barcode-nya, terus bayarnya mau pakai dana cicil. Bisa dibilang kalian ini mau gestun lah. Itu banyak yang nggak berhasil ya, karena untuk barcode kris ini adalah barcode khusus, sudah dijelaskan sama dananya itu hanya bisa atau berlaku di partnernya, contohnya Hokben, kemudian JNE, dan masih banyak lagi. Yang jelas untuk kris umum atau kris toko-toko milik kalian itu banyak yang tidak bisa. Dan kalaupun bisa, sekali lagi menurut saya kurang worth it karena itu limitnya itu nggak jelas. Kita dikasih limit berapa nggak tahu. Kita itu disuruh ngira-ngira sendiri kita dapat berapa gitu guys. Jadi ketika misalkan nih bayar barcode kris di Hokben gitu kan, kita scan apakah limit kita cukup atau nggak tahu. Itu kan nanti jadinya kalau kita mau pakai limitnya tiba-tiba kurang, kita nggak bawa duit kan malu gitu kan. Kalau sepengalaman saya dulu saya scan pakai barcode kris yang saya punya itu bisa, cuma ya sekali lagi itu tadi teman-teman, kita mengira-ngira ini bisanya itu berapa. Kalau yang lain, aplikasi yang lain kan jelas kita dikasih limit berapa, misalkan limit 1 juta, ya berarti kita nggak boleh lebih dari itu kan. Nah kalau dana cicil ini nggak jelas, tiba-tiba ini bisa, tiba-tiba enggak. Dulu saya coba pakai barcode kris saya coba pertama 100.000 itu bisa, 500.000 nggak bisa, saya turunkan dikit 300.000 bisa, 200.000 bisa. Jadi kita harus mengira-ngira teman-teman. Nah itulah yang saya katakan, yang saya maksud tidak worth it. Terus apa yang bikin menarik buat kalian soal fitur dana cicil ini? Kalau menurut saya nggak ada sama sekali, tapi kok banyak yang yang nyari gitu, yang penasaran. Makanya di sini saya kasih tahu gitu. Kalau emang teman-teman ingin coba gimana cara mengaktifkan dana cicil, teman-teman bisa cek di video saya sebelumnya, saya udah pernah share. Nanti linknya saya taruh di deskripsi, silahkan ditonton aja. Kalau menurut saya daripada dana cicil, mending teman-teman daftar yang lain aja kalau memang butuh istilahnya butuh uang mendesak gitu. Contohnya bisa pakai Hanes gitu bisa. Hanes itu adalah kartu kredit, cuma bisa dihubungkan ke aplikasi Dana dan bisa teman-teman pakai. Dan itu sudah saya coba, sudah saya praktekkan, emang worth it menurut saya. Jadi kita kan dapat limit tuh di kartu kreditnya Hanes. Biasanya ada yang dapat 2 juta limitnya, ada yang lebih, tergantung dari data teman-teman masing-masing. Nah itu saya coba hubungkan ke aplikasi Dana, itu bisa teman-teman. Dan saya coba pakai limitnya dengan cara saya scan barcode kris pakai aplikasi Dana. Kemudian metode pembayarannya itu saya pilih itu kartu kredit saya. Itu bisa loh. Nah jadi kayak gitu ya teman-teman. Jadi mungkin segini aja di video kali ini pembahasan saya soal fitur dana cicil di aplikasi Dana. Oke, jangan lupa tekan like-nya jika teman-teman suka. Sampai jumpa lagi di konten selanjutnya.